Pak Dian, terima kasih. Nggak usah. Kamu milikku. Siapa namamu? Pak Dian, namaku Nurul Kusuma. Berani melindungi teman kerja. Bagus. Naik jabatan dan gaji. Nanti akan ada orang anterin pakaian baru untuk kalian. Aneh banget. Kenapa Pak Dian bilang kamu miliknya? Kamu dan Pak Dian sebenarnya ada hubungan apa? Dia itu, bos, kita semua memang orangnya. Sudahlah, jangan kepo, kerja dulu. Ayah, ibu, Dian sudah keterlaluan. Bagaimanapun aku dan dia pernah bertunangan, dia malah membela orang luar. Dia bilang begitu padaku. Ini gak bisa dibiarkan. Laila, tenanglah. Ayah dan ibu pasti akan membelamu, ha? Ayah, aku tahu ayah yang paling menyayangiku. Laila, kamu masuk kamar dulu ya. Ibu mau bicara sama ayah. Suamiku, kamu jangan terlalu manjain dia. Waktu dulu kita mengadopsinya, bukankah itu karena dia mirip dengan anak kita sendiri? Lihat setelah dia besar, operasi plastik itu wajahnya sekarang jadi bagaimana? Sudah 20 tahun, entah bagaimana kabar. Anak kita sekarang, apa hidupnya selalu berkecukupan? Bu Eka, ada kabar dari pelaku perdagangan manusia yang dulu ada di kota Chun. Apa? Putriku? Dia di mana? Sementara ini belum ditemukan, Nyonya. Cari, terus cari. Selidiki seluruh kota, semua gadis yang sebaya dengan putriku dengan tanda lahir bulan sabit di belakang telinga. Cari. Baik. Sudah, tenanglah. Putri kita pasti masih hidup. Malam ini seharusnya aku nggak perlu tidur bersama Dian ya. Dian, cepat panggil Maya. Dia sedang hamil, jangan sampai dia kelaparan ya. Baik, Nek. Enggak, aku... Kamu nggak boleh lihat. Ada apa? Ada apa sih? Aduh, apa aku mengganggu kalian berdua? Nenek, nggak apa-apa. Lagi pula masih awal. Sebaiknya kalian makan dulu, baru lanjut. Aduh, nggak benar itu. Maya sedang hamil. Dian anak nakal. Cepat keluar, cepat keluar. Nenek, bukan seperti yang nenek pikirkan. Maya, makan ini. Makan yang banyak. Ini? Makasih. Nggak usah sungkan. Kita ini keluarga, nggak perlu sungkan. Maya, kamarnya sangat licin. Mandi sendirian terlalu berbahaya. Kamu dan Dian sudah suami istri. Kedepannya, keseharianmu biar Dian yang urus ya. Nggak perlu, nanti malah ngerepotin Dian. Nggak ngerepotin. Benar-benar, sama sekali nggak ngerepotin. Ayo makan. Jangan banyak bicara. Semalam aku kok meluk kamu sampai tidur. Dari semalam, kamu nempel terus. Udah puas belum? Enak banget sih. Aku mau mandi terus kerja. Biar ku antar. Nggak usah, aku naik MRT aja. Tapi... Kalau kamu khawatir, gimana kalau aku pakai mobil paling murah aja? Oke deh. Yang satu ini aja. Lihat itu. Itu kan cewek yang cuma bisa ngabisin duit. Ternyata benar. Nah, gak nyangka dia bisa naik mobil sebagus itu ya. Kak Intan beneran gak bohong ya. Memang beneran jadi selingkuhan orang kaya. Kamu ibunya Maya kan? Iya benar. Anakmu tuh godain tunanganku. Gak mungkin. Semua salah anak tuh salah orang tuanya.
Hajar dia. Bikin malu aja, sampai kita kena pukul. Ayo pergi. Malu-maluin sekali orang ini. Coba lihat ini. Ini cewek baik yang aku rawat selama lebih dari 20 tahun. Cuma buat nikah sama orang kaya. Dia tega mukulin ibu kandungnya. Dan adik kandungnya juga. Sampai masuk rumah sakit. Pakai baju baru, naik mobil BMW, habisin semua duit keluarga pastinya. Lebih sadis dari binatang. Itu kan Maya Maulana. Ternyata dia emang begini. Iya ya, bener-bener gak nyangka. Semua lihat luka di mukaku. Ini karena anak gadisku nyuruh orang buat mukulin. Supaya hamil dari laki-laki berduit. Orang itu bukan tipe yang bisa kamu deketin kan? Orang itu udah punya keluarga, punya tunangan pula. Astaga, jadi Maya jadi selingkuhan dan malah hamil dari orang itu. Kalian membalikan fakta dan memaksaku mati kan? Kenapa harus datang bikin ribut di tempat kerjaku ini? Bikin ribut. Pertama 200.000 yuan dari Arif, lalu 300.000 yuan dari Pak Fajar. Kamu berhutang pada aku 500.000 tahu? Bukannya kaya raya, malah jadi selingkuhan orang terkaya di kota. Bayar hutang. Kalau sudah bayar, kami pergi. Iya, bayar sekarang. Aku membesarkanmu bertahun-tahun, lebih baik membesarkan babi. Gak ada balasan 1 sen pun. Aku gak pernah hidup bahagia. Kamu juga jangan hidup senang. Ada apa ini? Kenapa main tangan? Maya, dia kan wakil manajer departemen administrasi hotel kami. Putriku yang baik ini, pada masa pranikah, berselingkuh dengan pria beristri. Bahkan hamil anak haram dan ditolak. Aku tidak setuju. Dia malah bersikap kasar padaku. Astaga, demi pria haram, berani memukul ibunya sendiri. Ini benar-benar tindakan terkutuk. Budaya hotel kami gak pernah mentolerir orang seperti itu di hotel kami. Benar sekali, keterlaluan banget. Nggak disangka Maya orang yang nggak berperasaan. Itu baru satu sisi dari ceritanya. Kalian nggak bisa sekedar mendengar gosip saja. Cukup! Semua diam. Dari kecil sampai dewasa, pernahkah aku dianggap anak kandung? Kamu ingin nikahin aku sama pria tua berumur 50 tahun pernikahan keduanya. Demi uang mahar tega memukuliku. Bukannya itu salahmu sendiri karena hamil anak haram? Bagaimana ada seorang ibu berkata seperti itu pada anak kandungnya sendiri? Berhenti mengeluh. Cepat bayar. Setiap gajiku keluar, kamu selalu ambil semuanya. Saudara keluarga yang lain semua aku cukupi, masih kurang. Mau membunuhku ya? Kalian semua nggak kerja. Semua bubar sekarang. Doni, masalah ini jangan diremehkan. Ada banyak karyawan, mereka semua melihat loh. Harus jadi contoh buat semua orang. Intan Purnomo, kamu selalu ada di mana-mana ya? Semuanya pergi. Walaupun kamu orang terkaya, tetap nggak ada gunanya. Dalam pandangan hukum, aku ini kakak kandungnya Maya. Benar, aku ibu kandungnya. Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga ya? Hebat sekali urusan keluarga. Maya itu istri saku menurut hukum. Siapapun yang berani menindasnya akan aku hadapi. Menikah? Maya? Bukannya cuma selingkuhan. Tadi nikah atau enggak? Kesempatan besar ini. Gak boleh ibu lepasin begitu aja. Kalian boleh nikah, tapi harus ada mahar. Kalau enggak, aku nggak setuju pernikahan ini. Ambil uangnya terus pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan Maya. Aku ibu kandungnya. Kamu mau mengusirku begitu saja? Putuskan hubungan, kamu tentukan jumlahnya. Mulai sekarang putuskan semua hubungan kita. Dari hari ini, aku bukan lagi anak kandungmu. Aku sama keluargamu juga nggak ada hubungan apa-apa. Putuskan hubungan boleh saja. 10 juta yuan. Kamu kasih 10 juta yuan, seterusnya kamu sama keluarga kami nggak ada hubungan apa-apa. Benar. Itu terlalu banyak. Semua ada batasnya. Dari kecil sampai besar, uang yang kalian keluarkan buatku semuanya apa sampai 50.000. Aku sekarang cuma punya 300.000. Aku cuma punya 200.000 yuan. Mau nggak? Kamu pikir ini sedekah buat pengemis? 10 juta yuan. Nggak boleh kurang 1 sen pun. Kalau uangnya sudah dikasih, aku akan kasih tahu satu rahasia tentang asal-usulmu. Jadi, kamu yakin cek ini bisa dicairin tunai dari bank? Santai saja, uang segitu, Pak Dian nggak bakal menipu. Karena duitnya ada, aku beri tahu lagi satu hal.
Sebenarnya, kamu bukan adik kandungku. 20 tahun lalu, kamu diambil ayah dari tempat sampah. Semoga kamu bahagia. Dia katakan itu benar. Aku bukan putri kandungmu. Tentu saja bukan. Aku sudah bilang padanya jangan menambah beban. Tapi dia tetap ingin bawa pulang. Gak heran di rumah ini hanya ayah yang tulus padaku. Aku bukan putri kandungnya. Sudah aku duga, gak mungkin ada orang yang memperlakukan putrinya sendiri seperti ini. Gak apa-apa. Mulai sekarang ada aku. Ayo, aku antar kamu pulang istirahat ya. Tanpa keluarga seperti ini seharusnya aku merasa bahagia. Baiklah, aku pergi kerja dulu. Aku sudah banyak berhutang padamu. Aku hampir gak mampu membayarnya lagi. Aku ingin sendiri sebentar. Baiklah. Cari tahu. Bagaimanapun caranya, segera temukan siapa sebenarnya orang tua kandung Maya Maulana. Baik, Pak Dian. Lagi lihat apaan? Ada perempuan di hotel tiap hari genit sama kakak ipar, nggak tahu malu. Siapa namanya? Maya Maulana dari bagian administrasi, seorang supervisor kecil. Bu, akhir pekan ini ulang tahunku, kita adakan di Shangri-La. Iya kan? Saat itu, biarkan saja si Maya itu melayani kita, menghidangkan teh. Seharusnya hari itu adalah ulang tahun putriku. Entah apakah putriku bisa pulang tahun ini. Bu, ibu kenapa? Nggak apa-apa, dimanapun kamu mau di sana saja. Pas sekali. Sekalian biarkan si rubah kecil itu tahu, jangan sentuh orang yang nggak boleh disentuh. Bagaimana? Ayah setuju. Bagus sekali. Gaunnya Terima cocok kasih. sekali untuk dia. Ini lagi si anak konglomerat sengaja pilih hotel kita buat rayain ulang tahun. Jangan-jangan mau bikin onar lagi. Mereka kan tamu. Kita jaga sikap aja. Dua pelayan, tolong ambilin sampahnya. Kenapa bengong? Oh iya, hampir lupa kenalin diri. Hari ini aku datang sebagai keluarga yang hadiri pesta ulang tahun, bukan sebagai staf. Berbeda dari beberapa orang yang cuma jadi pelayan. Kok bisa kerja di sini? Hari ini kurang orang, jadi aku membantu. Dian, lama nggak ketemu. Halo Pak, halo Bu. Iya, lama nggak ketemu. Ini hadiah buat aku. Makasih ya, Dian. Ini sengaja kubelikan. Aku ingat hari ini juga ultahnya. Kamu perhatian banget. Dulu anakku nyelamatin kamu. Itu sepadan. Oh ya, Dian, ada kabar tentang Nanan. Ayo, kita cari tempat buat ngobrol. Oke. Kamu di sini saja. Ibu. Ini adalah... Namaku Maya Maulana. Aku wakil manajer hotel. Maya Maulana. Kamu Maya Maulana, seorang wanita licik trik murahan buat jadi kaya. Bagaimana bisa jadi anakku? Nona Maya, Dian dan keluarga kami ada perjanjian nikah. Boleh tahu apa hubungan kamu sama dia? Dia bosku. Saya kerja untuknya. Belum pernah lihat karyawan yang benar mana yang naksir bosnya sendiri. Maksudnya sehari-hari dia menggoda kakak ipar dan bermanja-manja. Aku sudah pergoki beberapa kali. Nona Maya, Dian itu orang dewasa. Apa yang dia lakukan aku nggak bisa dikte. Tapi aku harap sebagai wanita, kamu punya rasa malu dan tata krama. Kamu tahu betul dia sudah bertunangan sama keluarga kami, tapi kamu masih mendekatinya. Itu pelakor namanya.
Aku rasa kamu datang dari keluarga kelas bawah. Kalau bukan karena hubungan yang nggak jelas sama Dian, kurasa seumur hidupmu kami nggak akan melirikmu sekalipun. Dengar, Nona. Aku nggak pernah mau mencampuri urusan kalian. Sekarang kalian menarikku mencari tahu semuanya. Tante, lihat dia. Jadi pelakor, malah bangga. Oh iya, cewek murahan ini juga hamil. Hamil? Anak siapa? Ini nggak ada urusannya sama kalian. Kenapa nggak salahin Dian saja? Karena kalian takut sama yang kuat ya? Kamu pintar ngomong. Berhenti. Tenggorokanku kering. Nona Maya, tolong ambilin minuman buat saya. Kalau ada permintaan tamu, cepat turuti. Kerja kamu gimana sih? Asal-asalan aja. Semua kerjaan nggak pernah benar. Di hotelmu itu ada tempat buat ganti baju? Di lantai atas ada ruang ganti. Ikut kami ke sana. Gaun mahal saya ini meski harus jual darah, harus dibayar sesuai harga. Jelas sekali. Maafkan kami berdua. Hotel yang akan tanggung. Aku akan antar Anda ke ruang ganti. Dia bukan orang bodoh. Keluarga Subagio juga nggak bodoh. Kalau pelayan ini punya hubungan dengan Dian, mungkin anak di perutnya anak Dian. Bu, bagaimana? Nggak masalah. Bayi di usia kehamilan ini bisa hilang begitu saja. Kalau tanpa anak, coba lihat apa dia masih ganggu Dian.